Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 8 Desember 2025 dengan judul Ini Untuk Air dan Kesehatan Anda. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Ia telah memberikan kepadamu air hidup. Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Mari kita ikuti penjelasannya. Doreau pernah berkata, air adalah satu-satunya minuman bagi orang bijak. Pernyataan tersebut kini telah dikonfirmasi oleh Adventist Health Study di Loma Linda University Medical Center. Jacqueline Chan, kepala peneliti pada proyek tersebut, mengatakan bahwa air yang cukup sama pentingnya bagi kesehatan jantung sebagaimana faktor lain, yaitu pola makan, olahraga, dan pantang merokok. Pria sehat yang minum 5 gelas atau lebih air setiap hari mengalami penurunan sebesar 54% dari risiko penyakit jantung koroner yang fatal dibandingkan dengan mereka yang hanya minum 2 gelas air. Wanita yang minum 5 gelas air menurunkan risiko serangan jantung fatal sebesar 41%. Para peneliti percaya bahwa minuman air jernih dalam jumlah banyak berfungsi mengencerkan darah, sehingga menurunkan risiko pengumpalan darah. Orang yang mengganti sebagian air dengan cairan lain, misalnya jus buah, susu, atau soda, tidak mendapatkan perlindungan yang sama. 5 gelas air juga akan menurunkan risiko kanker usus besar sebanyak 45%, kanker payudara sebesar 79%, dan kanker kandung kemih sebesar 50%. Deres Allen, seorang penderita lumpuh, mengatakan dia mulai minum 14 gelas air setiap hari setelah dia menderita infeksi ginjal yang serius. Ini kisahnya. Bicara tentang rasa sakit, saya tidak pernah ingin mengalami hal itu lagi. Namun dokter saya mengatakan kepada saya bahwa dalam situasi saya dapat mengalami semacam komplikasi setiap 2-4 tahun. Bagaimana saya bisa membuktikan bahwa dokter ini salah dan menghindari lebih banyak infeksi? Saya memutuskan untuk menambah asupan air. Sejak infeksi itu 18 tahun lalu, saya menderita flu 1 kali, pilek 3 kali, dan hanya 2 kali infeksi. Air sungguh menolong. Namun fakta yang menyedihkan adalah 75% orang Amerika mengalami dehidrasi kronis. Dan pada 37% mekanisme rasa hausnya sangat lemah sehingga sering disalahartikan sebagai lapar. Ingin menurunkan berat badan, minum lebih banyak air.
Dehidrasi ringan akan memperlambat metabolisme Anda sebanyak 3%. Kurangnya air dikaitkan dengan kelelahan di siang hari, nyeri punggung dan sendi, memori jangka pendek yang tidak jelas, masalah dengan matematika dasar, dan kesulitan untuk fokus pada layar komputer atau halaman cetak. Sampai kita bisa meminum air hidup yang Yesus janjikan kepada kita, semua boleh saya bersulang. Ini untuk air, untuk kesehatan Anda, dan segera untuk kehidupan di mana kita tidak akan haus lagi. Tuhan, berilah saya rasa haus akan air kehidupan-Mu, dan pada setidaknya 18 gelas H2O. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.